Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka via online ini ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahan dan alat dalam berkarya seni rupa dua dimensi ya. Kita masuk saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu video berikut ini ya. Nah, silakan diperhatikan. Di sini adalah proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan bahan cat air ya. Silakan disimak baik-baik. Nah, di sini selain menggunakan cat air, juga untuk pembentukannya itu menggunakan pulpen ya, ballpoint. Jadi karyanya itu semakin jelas. Jadi tidak hanya menggunakan cat air saja, tapi campuran. Untuk yang gambar berikut, ini adalah gambar yang pertama itu dibuat pembentukannya menggunakan pulpen, kemudian pewarnaan menggunakan bukan cat ya, pensil warna. Sehingga gambar yang dibuat itu tampak dan seolah memiliki volume ya. Dari gradasi tersebut terciptalah efek tiga dimensi, seolah si gambar itu memiliki ketebalan ya. Nah, tadi untuk gambarnya ya, video tadi sangat menarik ya. Ternyata dalam pembuatan karya seni rupa ini banyak sekali bahan yang bisa kita gunakan. Kemudian dalam pengaplikasiannya ini tekniknya juga banyak yang bisa digunakan ya. Nah, jadi untuk tadi ternyata bahan yang digunakan ini mempengaruhi teknik pembuatan suatu karya. Seperti gambar yang pertama, itu kan menggunakan cat air ya. Untuk gambar cat, bukan gambar cat air, maksudnya gambar yang menggunakan cat air ini, alat yang digunakan itu bisa tadi ada kuas gitu ya. Ternyata selain itu bisa juga menggunakan bahan campuran lainnya. Nah, ini adalah contoh beragam alat dan bahan yang dapat digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi ya. Untuk gambar pertama nah ini untuk gambar A, ini B, C. Nah, kita lihat ya, di sini ada konte, pensil, drawing pen, kemudian krayon, ada spidol dan lain-lain gitu ya. Kebanyakan dari kita mungkin sudah mengenal bahan dan alat yang digunakan dalam
dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini ya. Namun sisanya mungkin ada yang masih asing dengan beberapa alat dan bahan ini ya. Untuk lebih mudahnya yang paling sering kita pakai itu, nah di sini ada pensil, kemudian ada krayon. Saya yakin juga untuk palet ini ya kalian sudah mengenalnya ya, ada cat air juga ya, karena paling banyak itu dari zaman SD sampai sekarang ya, terutama untuk pensil ini kan sering kita gunakan ya. Nah, di sini juga ada kanvas ya, mungkin beberapa dari kalian juga pernah mencoba menggambar menggunakan kanvas ya. Nah, kanvas ini bisa digunakan sebagai media gambar dengan berbagai bahan, bisa cat air, cat minyak juga bisa ya, dan lain-lain ya. Ternyata banyak sekali. Kemudian untuk gambar B ini ya, kita lihat kan ini ada handphone ya, ada HP ya. Ternyata HP juga bisa digunakan sebagai alat untuk menggambar ya, dengan teknik digital ya. Nanti ada kemudian begitu juga dengan menggambar menggunakan personal komputer ya, atau laptop komputer ya, karena banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pembuatan gambar melalui media elektronik tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada bahan dan alat ya. Kita lihat bahwa ternyata bahan dan alat ini ya, kita tutup dulu sebentar. Nah, untuk bahan dan alat ini ya, bahan dan alat kita lihat dari masa penggunaannya, ternyata bahan ini hanya bisa digunakan untuk sekali penggunaan saja ya, tampak pada gambar di samping ya. Nah, kita lihat untuk cat warna yang di sebelah sini ya, yang saya lingkari dengan warna kuning, itu tampak masih terisi cukup penuh, beda dengan yang sebelahnya. Nah, ini yang saya tandai dengan warna hijau ya, itu tampak ada pengurangan jumlah, pengurangan banyaknya volume dari isi dari pewarna tersebut ya. Itu menandakan bahwa yang di lingkaran hijau ini ya, itu sering digunakan, sedangkan berbeda dengan yang berwarna kuning ini ya. Itu untuk bahan. Kemudian nah, untuk alat ini dapat digunakan berulang kali ya. Kenapa bisa digunakan berulang kali? Karena bukan material habis pakai. Contohnya adalah yang untuk gambar berikut ini ya. Pada gambar yang dilingkari warna biru itu kan pembentukannya itu di papan kayu dengan menggunakan ukiran ya. Nah, alat ukir ini ya, pengukir ini bisa digunakan beberapa kali, jadi tidak hanya pada saat menggunakan untuk mengukir papan ini saja ya. Jadi tidak akan habis hanya karena membuat gambar dengan ukiran tersebut ya, tapi bisa digunakan beberapa kali untuk ukiran-ukiran lainnya juga ya. Kemudian kita lihat dari segi fungsinya. Untuk fungsinya itu, nah untuk bahan ini adalah bisa dikatakan sebagai media utama pembentuk karyanya ya. Sedangkan untuk alat ini fungsinya adalah mempermudah pekerjaan kita ya. Misalkan untuk menggambar tadi, untuk menggambar menggunakan cat air, alat yang digunakan kan itu
palet dan palet dan kuas ya, palet dan kuas kan gitu. Sebenarnya kan kita bisa saja tidak menggunakan palet dan juga tidak menggunakan kuas, tapi gitu ada misalkan beberapa bentuk yang kita itu cukup sulit membuatnya jika tanpa bantuan kuas, dan begitu juga gitu untuk palet kan itu fungsinya itu bisa untuk memisahkan warna satu dengan warna lainnya agar tidak tercampur, atau juga membuat campuran baru ya, campuran atau warna baru dari warna-warna yang sudah ada gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Untuk yang berikutnya adalah bahan. Nah, untuk bahan ini seperti yang tadi disampaikan bahwa bahan ini adalah material habis pakai ya. Jadi si suatu benda itu bisa dibuat dari bahan tersebut ya. Jadi bahan itu dibutuhkan untuk membuat sesuatu, membuat karyanya ya. Nah, di sini berdasarkan sumber dan proses pengolahannya, bahan ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya bahan alami, kemudian ada bahan sintetis ya. Di sini ada kata kunci alami ya. Artinya bahan ini adalah berasal dari alam. Kemudian tanpa proses pengolahan yang bersifat kimiawi ya, atau tanpa pengolahan fabrikasi. Nah, yang berikutnya adalah jenis dari bahan-bahan yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas mengenai bahan alami dan bahan sintetis di slide sebelumnya ya. Kita sekarang akan bahas mengenai jenis bahan berdasarkan sifat dari materialnya ya. Ada keras, lunak, cair, kemudian padat. Nah, pada akhirnya karena ada perbedaan dari sifat material ini, maka nanti pembentukan karya-karyanya ini juga akan berbeda-beda ya. Nanti karya yang keras ya tidak bisa diolah dengan teknik yang biasanya digunakan untuk menghasilkan karya dari bahan lunak. Kemudian begitu juga bahan cairnya, kemudian bahan padat ya. Nanti kita akan bahas di bagian teknik dalam pembuatannya. Kemudian di sini kita bahas mengenai pensil ya. Jadi pensil ini digunakan untuk menggambar bentuk atau memberi arsiran atau lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan ketebalan pensil ya. Pensil yang kita sering gunakan untuk dalam kegiatan pembelajarannya kan biasanya 2B ya. Nah, ini ada di sini. Nah, ternyata pensil 2B ini, pensil ini tidak hanya memiliki ketebalan yang itu-itu saja ya, tapi ternyata selain 2B ada juga pensil lainnya. Ada yang lebih ringan, maksud ringan di sini adalah ketebalannya ya, jadi tidak terlalu tebal. Ada juga yang sangat tebal ya, melebihi ketebalan dari 2B ini ya. Jadi pada saat kita membandingkan, kita lihat HB ya, atau pensil HB ini ya lebih tipis daripada 2B ya. Jika kita sedangkan 2B lebih tipis daripada 9B ya. Berarti kalau dalam ranking 9B itu lebih tebal daripada 2B ya. 2B itu lebih tebal daripada HB, begitu juga tadi sebaliknya, HB lebih tipis berarti dari 2B, dan 2B lebih tipis dari HB. Di sini ada urutannya ya. Jadi ketika kita mau menggambar dengan menggunakan dan ingin mendapatkan hasil yang sangat tebal, kita bisa menggunakan pensil HB. Nah,
Kemudian di sini juga ada arsiran yang bisa digunakan dalam menggambar menggunakan pensil ya. Bisa diagonal, melingkar, horizontal, vertikal, dan masih banyak lagi. Nanti itu akan dibahas di bagian teknik juga. Nah, kemudian ini adalah contoh pengaplikasian pensil tadi ya. Jika kita menggambar suatu bentuk menggunakan pensil, kurang lebih seperti inilah yang bisa kita gambar ya. Di sini banyak tampak ya bahwa ternyata pensil ini dengan ketebalan tertentu, dengan teknik atau penggunaan pengarsirannya yang bermacam-macam, itu bisa memberikan kesan lain juga untuk kitanya ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi mana bagian air ya, kemudian mana tanah, kumpulan bebatuan, dan juga dedaunan ya, rerumputan ya, kemudian juga bagian awan. Nah, itu bisa dibentuk dengan memanfaatkan tebal tipisnya dari si pensilnya ini ya. Begitu juga pada gambar yang ini. Nah, yang berikutnya, nah kita masuk ke pensil warna. Pensil warna ini sangat sering kita gunakan ya, dari mulai anak yang masih belum sekolah sampai kalian sekarang, itu kan pasti sering menggunakan ya. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian menggunakan pensil warna ya. Kita lihat untuk gambar A ini, kemudian gambar B ya. Gambar yang dihasilkannya itu sama-sama menggunakan pensil warna, tapi kita bisa lihat di sini ada perbedaan ya. Kalau untuk gambar A itu fokus kepada bentuknya, jadi bentuk si burung hantunya saja. Untuk gambar B ini kan modifikasi objek ya. Nah, untuk modifikasi objek ini kita lihat di sini banyak digunakan beragam warna ya. Jadi tidak hanya objeknya saja, tapi ada tambahan untuk backgroundnya juga. Namun hal tersebut tidak membuat si gambarnya itu menjadi turun nilainya atau sebagainya ya. Malah ini bisa membuat gambar B menjadi lebih tampak, memperkaya keindahan dari objek gambarnya ya. Itu yang bisa kita lakukan dalam pembuatan karya seni rupa. Kita bisa fokus ke objeknya atau keseluruhannya dengan cara menambahkan background ya. Nah, untuk yang ini adalah krayon ya. Krayon kita juga pasti ya kalian tahu ya, ada yang mungkin sudah mengenal krayon ini, ada juga yang belum. Jadi krayon ini sebenarnya bahannya adalah dari lilin yang berwarna, kemudian dicampur dengan air dan kapur ya. Jadi terbentuklah krayon ini ya. Untuk karakter gambar yang dihasilkannya itu adalah, jadi nanti warnanya akan lebih pekat ya. Dan kemudian sebenarnya untuk krayon ini lebih sulit diaplikasikan ke media lain. Jadi selain kertas itu biasanya akan lebih sulit ya untuk diaplikasikan di media selain kertas. Kemudian teksturnya ini adalah tekstur keras ya, tadi kita sudah bahas untuk teksturnya itu. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian krayon ya dalam gambar. Silahkan diperhatikan, ini ada gambar pemandangan, kemudian objek buah-buahan dan objek binatang
Nah, jadi keterampilan kita dalam menggunakan krayon ini nanti mempengaruhi hasil dari karyanya. Ya, sebenarnya tidak hanya keterampilan kita menggunakan krayon, tapi keterampilan kita menggunakan bahan atau alat lainnya juga pada akhirnya akan mempengaruhi karya yang akan kita buat, ya, tentang kerapihannya gitu, dan bagaimana pengaplikasiannya secara menyeluruh, ya. Jadi jangan sampai pada saat kita membuat sesuatu, menggambar, ya, kita hanya terpaku kepada bentuk-bentuk yang yang biasanya kurang begitu bervariasi, ya. Jadi coba untuk nanti agar bisa membuat suatu karya yang dari segi bentuknya bervariasi gitu, mau itu pemandangan, mau itu objek-objek tertentu, ya. Nah, kemudian ini adalah cat air. Nah, untuk cat air ini bahan utamanya adalah cat air itu sendiri, ya. Kemudian biasanya digunakan kuas dan palet untuk alat pembantunya, untuk membantu menggunakan cat air ini, ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, bahwa palet ini digunakan biasanya untuk memisahkan warna, ya. Misalkan saya simpan warna merah di sini, ya, warna hijau di sini, warna biru di sini, ya, warna kuning di sini. Kemudian saya ingin mencampurkan atau ingin membuat warna oranye. Berarti kan saya mencampurkan warna kuning dan warna merah di sini. Agar apa? Ya. Nah, kemudian dikucek. Nah, agar apa? Seperti ini, ya, agar nanti ketika kita membutuhkan warna kuning lagi sudah tersedia. Begitu juga ketika membutuhkan warna merah, gitu. Jadi tidak tercampur di dua-duanya. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian cat air. Jadi teknik yang bisa kita gunakan itu bermacam-macam, ada transparan ataupun mau pekat juga boleh, sebenarnya bisa. Ya, itu tergantung dari kreasi kita sendiri, ya. Nah, yang berikutnya adalah cat minyak. Ya, tadi ada cat air, berarti berbasis air, ya, menggunakan alat bantu air itu untuk mengencerkannya. Sekarang untuk cat minyak itu untuk membantu pengencerannya itu menggunakan thinner atau terpentin, ya, gitu. Nah, cat minyak ini biasanya digunakan, sangat-sangat sering digunakan oleh pelukis-pelukis, ya. Biasanya menggunakan itu paling banyak menggunakan cat minyak. Namun kalau kita bandingkan dengan cat air ini, cat air yang tadi sebelumnya kita bahas, ya, untuk waktu pengeringannya itu terbilang cukup lambat. Jadi lebih lambat daripada cat air, ya. Jadi kita membutuhkan beberapa waktu menunggu sampai cat minyak itu kering. Kemudian kita bisa mengaplikasikan warna lainnya juga, gitu. Jadi kita cukup lama sebenarnya untuk menunggunya. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dari cat minyak tadi, ya. Kita bisa melihatnya bahwa ternyata gambar yang dihasilkan dari cat minyak ini pekat, ya. Mau itu gambar A atau gambar B, ya, dua-duanya tampak pekat. Nah, yang kemudian adalah alat berkarya untuk seni rupa dua dimensi ini, ya. Nah, alat berkarya seni rupa itu bisa berupa alat karya seni rupa digital, ya. Jadi seperti menggunakan tablet, menggunakan handphone, menggunakan PC, ya, ataupun laptop. Kan banyak sebenarnya aplikasi yang sudah
bisa digunakan untuk mendukung kegiatan menggambar menggunakan alat digital ini ya, seperti salah satunya contohnya yang ini, Ibis Paint ya. Sebenarnya masih banyak lagi tuh. Jadi itu kita tinggal menyesuaikan dengan kenyamanan kita, nyaman membuat mana sih, menggunakan aplikasi apa gitu ya. Dan keuntungannya juga kita lebih mudah menghapusnya, lebih mudah ketika kita ingin menggantinya, kita tinggal hapus beberapa bagian dan tidak membutuhkan kita tidak perlu belanja pewarnanya dan lain sebagainya, karena kita bisa menyesuaikan dengan melihat tampilan yang sudah kita buat di handphone, tablet ataupun di PC sebelum kita mencetaknya ya. Nah tadi kalau ada yang digital ya, nah sekarang ada yang non digital ya. Kalau tadi digital itu berbasis alat-alat elektronik ya, kalau yang non digital tentunya yang seperti biasanya kita pakai ya gitu. Tadi ada palet, ada juga kuas, penggaris ya untuk memberi garis, memberi batas gitu. Ada juga penghapus dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, timbullah pertanyaan, apakah gunting merupakan alat untuk berkarya seni rupa 2 dimensi? Ya, kita lihat ada gunting. Apakah gunting ini bisa digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi ataukah hanya digunakan untuk 3 dimensi saja? Ya. Jawabannya adalah jadi gunting ini bisa digunakan sebagai alat untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Misalkan untuk teknik kolase ya. Kita membutuhkan bentuk-bentuk tertentu misalkan, jadi kita menggunakan gunting ini untuk memotong bahannya ya. Jadi berarti gunting ini bisa dikatakan sebagai alat untuk berkarya seni rupa jika memang karya tersebut melibatkan gunting sebagai alatnya ya. Nah cukup sekian. Jadi tadi ya kita sudah melihat bahwa ternyata untuk bahan dan alat ini banyak sekali macamnya, banyak karakteristiknya, ada yang padat, ada yang cair, ada yang keras, ada yang lembut ya. Kemudian tadi bahan juga ada yang bahan alami, kemudian ada bahan buatan atau disebut juga bahan sintetis ya. Dan ternyata alat juga tidak terpaku pada alat-alat yang tadi alat yang tradisional ya kalau disebutnya ya, kurang lebih seperti itu, tapi juga bisa melibatkan alat-alat digital ya, seperti tadi HP yang sering kita gunakan, sering kita bawa kemana-mana, ternyata bisa digunakan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dengan baik, bisa dipahami dengan baik juga. Untuk bahasan berikutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam berkarya seni rupa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.